Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar hadis, ucapan adalah kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengisi perjumpaan kita di malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema yang berjudul Fadlu Ayyami Asri Dzulhijjah, itu keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi saudara kaum muslimin, kita harus mengenal musim-musim kebaikan agar kita tidak luput dari keutamaan tersebut, dan tidaklah seorang itu luput dari banyak keutamaan di dalam hidupnya disebabkan karena dia tidak mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, ya, disebabkan karena dia tidak mengetahui musim-musim kebaikan yang Allah SWT berikan dan peruntukan untuk umat ini di antara umat-umat yang lainnya. Saudara kaum muslimin, di sini disebutkan fa innallaha khaliqa li jami'il makhluqati, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk, ya. Jalla wa ala qad faddala ba'daha ala ba'din, Allah utamakan sebagiannya atas sebagian yang lain. Artinya tidak ada, ya, mereka tidak bernilai sama. Allah SWT tinggikan yang lain daripada yang lainnya. Wakhtara, Allah memilih minha masya'a, di antara makhluknya ini sesuai dengan kehendaknya, ya. Makanya di antara ulama ada yang mengatakan kita bersyukur kepada Allah menjadi makhluk Allah, dan kita bersyukur lagi, ya, di antara seluruh makhluknya kita dijadikan sebagai manusia. Kita bersyukur lagi di antara seluruh manusia kita dijadikan sebagai orang yang muslim. Kita bersyukur lagi di antara seluruh orang yang muslim kita dijadikan sebagai orang yang mengikuti sunnah. Kita bersyukur lagi di antara orang yang mengikuti sunnah dijadikan sebagai orang yang menuntut ilmu agama. Saudara kaum muslimin, ini sedikit saja kita melihat ternyata kita berada di atas keutamaan demi keutamaan, ya.
kita berada dalam limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mudahlah bagi kita untuk bersyukur. Mudahlah bagi kita untuk apa? Bersyukur. Kenapa? Wakhtara minha, Allah pilih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih darinya. Apa kata Allah dalam surat Al-Qasas? Ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakan dan juga memilih sekehendaknya. Maka lahumul khiyarah, mereka para hamba itu tidak punya pilihan. Ya, subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Wa min hadhil azminati al-fadilah. Ya, di antara zaman atau waktu yang diutamakan yang Allah SWT pilih, ya, dan juga Allah SWT juga pilih kita, pilih antum, kita semua untuk bertemu dengan zaman ini insyaallah. Ya, karena betapa banyak umat-umat sebelumnya mereka telah menghabiskan ratusan tahun umur mereka belum bertemu dengan keutamaan ini. Ya, mereka belum bertemu dengan keutamaan yang luar biasa ini. Ya. Atau jangankan umat-umat sebelumnya, mungkin orang-orang yang dulu kita sama-sama sholat Id bersama mereka. Dulu sama-sama kita satu saf sholat berjamaah bersama mereka, atau sholat tarawih bersama mereka. Di mana mereka sekarang? Setelah kematian menjemput mereka. Alhamdulillah, kita antum semua dipertemukan dengan bulan ini insyaallah. Maka perlu ada persiapan ilmu, ya, perlu ada persiapan untuk mengetahui keutamaan ini. Zaman yang Allah utamakan, allati faddala Allah ala ghairiha, Allah utamakan daripada zaman-zaman yang lainnya. Mana dia? Ayyama asri Zulhijjah, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi tidak banyak hari itu. Ya, hari itu tidak banyak. Allah SWT mengatakan wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Jadi hari-hari itu tidak banyak. Namun apa? Sangat mewarnai, sangat membekali hidup manusia dari dunia sampai akhirat. Ya, maka sayang sekali kalau kita antum semua tidak mengisinya dengan ibadah-ibadah yang besar. Ya, hanya bentuknya ibadah-ibadah kecil, rutinitas saja. Bukan. Saudara kaum muslimin, orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan sisa-sisa umurnya, terutama di musim-musim kebaikan seperti ini. Wal iksam bisai dalilun ala ahamiyati wa uzmatihi. Ya, di sini dikatakan Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan bahwasanya pentingnya dan agungnya sesuatu itu. Ibnu Abbas, Az-Zubair, Mujahid dan para selain mereka dari kalangan para ahli tafsir, baik para salaf maupun khalaf, mereka mengatakan innaha asru Zulhijjah. Ya, sesungguhnya yang Allah bersumpah dengannya ini adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi 10 awal di bulan Zulhijjah. Jadi tanggal 30 atau tanggal 29 siap-siap. Ya, sekalipun dari sekarang juga kita harus siap-siap. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, huwa sahih. Inilah yang sahih, maksudnya pendapat Ibnu Abbas, Az-Zubair, Mujahid ini. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan ini lebih utama dibandingkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya. Jadi saudara kaum muslimin, ini adalah hari yang paling utama yang dilalui oleh umat manusia dari umurnya di dunia ini. Masya Allah. Ya, Allah SWT mengatakan apa? Liyashhadu manafi'alahum, agar mereka bisa menyaksikan manfaat-manfaat untuk diri mereka. Hari 10 hari ini besar sekali manfaatnya. Ya, sedikit saja dari gambarannya mewakili keutamaan-keutamaan yang lainnya.
Ya, apa? Puasanya. Ya, puasa hari Arafah ketika Nabi ditanya, aku berharap puasa ini menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Ini apa? Sedikit gambaran dari amal ibadah yang manusia lakukan di hari itu mewakili ibadah-ibadah yang lainnya. Saudara kaum muslimin, liyashhadu manafi'alahum, untuk mereka menyaksikan manfaat bagi diri mereka, wa yadhkuru ismallah, agar mereka berzikir mengingat nama Allah, fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah diketahui, ya, sedikit hari ini, alama razaqahum, dan juga apa yang dirizkikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari binatang ternak. Ini juga amalan yang lain, ya, amalan yang lain, yaitu apa? Menyembelih hewan kurban, menyembelih binatang ternak. Ini amalan yang lain selain dari puasa tadi. Saudara, fakulu minha, maka makanlah kalian dari binatang sembelihan tersebut. Wa atimul ba'isal fakir. Ini menunjukkan apa? Ayat ini menunjukkan tidak mengapa orang yang berkorban itu ikut juga memakan hewan korbannya. Ya. Ada yang mengatakan sepertiga untuk dia, sepertiga untuk disadiahkan, sepertiga untuk diimpakkan. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini tidak ada dalilnya. Yang penting ada yang dia makan, ada yang disedekahkan, ada yang dihadiahkan. Ya. Kalau dia hadiahkan, diberikan kepada orang kaya, itu adalah hadiah. Kalau diberikan kepada orang miskin, maka itu adalah sedekah. Fakulu minha, kata Allah SWT dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, makanlah kalian dari hewan kurban itu, wa atimul ba'isal fakir, dan berikan pula makan kepada orang yang, yaitu kesusahan dan orang yang fakir. Saudara kaum muslimin, ini dari firman Allah SWT, dari ayat-ayat Allah tentang keutamaan hari ini. Mari kita melihat dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, agar jangan sampai kita terluput. Ya, orang-orang sudah berjalan memborong pahala, ternyata kita masih tertinggal kereta. Kenapa? Ya, wa qad akhbara Nabi SAW anha min abdul ayyam. Nabi kita telah mengabarkan bahwasanya 10 awal dari bulan Zulhijjah ini adalah sebaik-baik hari. Ya. Wa annal amal salih fiha azam min ghairiha. Melakukan amal soleh di hari-hari tersebut jauh lebih besar, ya, lebih agung dibandingkan hari-hari yang lainnya. Imam Bukhari, Imam Tirmizi dari hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah. Tidak ada satu hari pun dari hari-hari dunia yang amal soleh Allah lebih sukai dilakukan di hari-hari tersebut, min hadhil ayyamil asri, daripada 10 hari ini. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Para sahabat ingin menegaskan, ingin memastikan, wahai Rasulullah, apakah tidak juga dia lebih utama dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Kata Nabi, tidak, kata. Ya, walal jihad, tidak pula dengan jihad. Amalan di hari ini tidak bisa dikalahkan walaupun dengan jihad. Allahu Akbar. Kecuali, kata Nabi kita, seorang yang dia keluar berjihad dengan nyawanya, dengan hartanya, dia borong semuanya, dia bawa, falam yarji min zalika bisyai', lalu dia pulang tidak membawa sisanya sedikit pun. Artinya apa? Dia gugur di situ, habis hartanya di situ. Ini baru bisa menyamakannya. Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Ibnu Umar, Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, ma min ayyamin a'zama indallah wala ahabba ilaihi minal amali fihinna. Ya, tidak ada satu hari pun yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak pula satu amalan yang Allah lebih sukai dibandingkan beramal di hari tersebut. Ya. Min hadzil ayyamil asri, daripada hari-hari yang 10 ini. Maka Nabi menganjurkan, fa'aksiru fihna tahlila, perbanyaklah oleh kalian membaca tahlil. Tahlil itu adalah la ilaha illallah, banyak-banyak. Wa takbira, yaitu takbir, takbir adalah Allahu Akbar. Wa tahmid, tahmid itu adalah alhamdulillah. Baca, banyak membaca. Ya.
Di samping juga amalan-amalan yang lainnya. Saudara kaum muslimin, di hari 10 ini ada hari Arafah. Ada juga hari Nahar. Ada juga hari Qor. Ya. Jadi, saudara kaum muslimin, ini menunjukkan terkumpul di 10 hari ini ibadah-ibadah yang besar. Ya. Belum juga nanti di situ Allah akan membanggakan hamba-hambanya yang sedang berada di padang Arafah. Mereka dalam keadaan kusut, berdebu, ya, datang dari berbagai macam belahan dunia. Allah banggakan mereka kepada penduduk langit, kepada para malaikat yang ada di sisinya. Senang sekali Allah melihat mereka kusam kusut berdebu karena ibadah kepada Allah SWT. Ya. Makanya sebagian ulama menganjurkan agar kita jangan menghilangkan bekas-bekas ibadah. Ya, sebagian ulama menganjurkan bekas-bekas kita ibadah itu kalau bisa jangan dihilangkan. Ya, kalau bisa jangan dihilangkan. Bahkan ada lagi yang mengatakan kalau sudah menjelang zuhur, ya, dimakruhkan menggosok gigi atau bersiwak. Kenapa? Nanti akan hilang bekas aroma dia berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu nanti akan keluar aroma ususnya itu di saat tengah siang matahari. Ya. Dan disebutkan ketika Nabi Musa menghadap kepada Allah, akan berbicara kepada Allah di Bukit Tur Sina, itu beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau ambil dedaunan untuk menggosok giginya. Dikatakan kepadanya, apa yang kamu lakukan, hai Musa? Dia ingin bersihkan mulutnya supaya nanti dia berbicara kepada Allah dengan aroma yang tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka dikatakan, tidakkah engkau tahu, wahai Musa, bahwa aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum dibandingkan aroma kasturi. Ya. Begitu juga dengan orang yang mati syahid, bersimbah darah, nggak perlu dimandikan. Kenapa? Kalau dimandikan hilang bekas ibadahnya. Hilang bekas ibadahnya. Kata Nabi SAW, di hari kiamat dia datang dengan bersimbah darah, warnanya warna darah, namun aromanya aroma kasturi. Ya, aromanya adalah aroma kasturi. Nah, lihat ini betapa bangganya Allah SWT dengan bekas ibadah orang-orang yang berada di padang Arafah. Mereka nampak tanda-tanda keletihan, kelelahan, safar yang panjang dari negara mereka berdatangan. Allah banggakan mereka. Saking Allah banggakan mereka, saudara kaum muslimin, kita yang tidak mampu melaksanakan ikut beribadah haji, dianjurkan melakukan sebagian amalan-amalan ibadah haji sekalipun di rumah kita. Ya, mana contohnya? Tidak memotong kuku, ya, tidak memotong rambut. Ini apa? Sebagian amalan orang-orang yang berhaji. Bahkan nanti dianjurkan, ya, saking Allah banggakan, saking besar pahalanya, dianjurkan bagi kita untuk berkurban. Berkurban. Kenapa? Ini adalah hari-hari yang Allah paling cintai seseorang melakukan amal ibadah padanya. Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Qarat, Nabi SAW bersabda, inna a'zamal ayyam indallahi ta'ala yaumun nahri. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar, yaitu hari di saat disembelihnya hewan korban. Summa yaumal qar. Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Aisyah bahwasanya Rasul SAW bersabda, ma min ayyamin aktsara min ayyutikallahu fihi abdan minan nar. Ya, tidak ada satu hari pun yang Allah paling banyak membebaskan hambanya dari siksa neraka melainkan pada hari Arafah. Hari Arafah ini apa? Berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Masya Allah. Maka sungguh sangat kasihan jika kita hanya melewati hari ini sama seperti kita melewati hari-hari biasa. Saudara kaum muslimin, Allah jadikan untuk umat Nabi Muhammad SAW musim-musim kebaikan, ya,
Salah satu yang sudah kita lewati itu malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allah jadikan untuk mereka, untuk mengunggulkan mereka dibandingkan umat-umat yang lainnya. Ya. Umat-umat yang lainnya mereka memiliki umur yang panjang, ada yang ratusan tahun, ada yang 500 tahun. Saudara kaum muslimin, umat Nabi Muhammad bisa mengalahkan amalan mereka yang ratusan tahun lamanya hanya bersungguh-sungguh ibadah di hari ini. Ya. Karena umur umat Nabi Muhammad ma baina sittin ila sab'in wa aqallu may yajuzu zalika, kata Nabi SAW. Umur umatku hanya berkisar 60-70 tahun, sedikit mereka yang melampaui itu. Ya. Sedikit sekali mereka yang melampaui itu. Maka adakan persiapan. Kemudian apa? Wa innahu la yadanu summa yubabi bihil malaikah. Di hari Arafah ini Allah mendekat, kemudian Allah banggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Hari itu adalah hari ampunan, hari pembebasan dari neraka, dan puasanya itu akan bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Bayangkan, ya, dia beraza di satu hari, ternyata bisa mewarnai setahun ke depan dan setahun ke belakang. Imam Muslim dan Tirmizi dari hadis Abu Qatadah, Nabi kita SAW beliau bersabda, siyamu yauma arafah inni ahtasibu alallahi ayyukaffir sanata allati ba'dah wa sanata allati qablah. Ya, puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah, dengannya Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat heran, wahai Rasulullah, siapa ada? Apakah benar ada orang yang enggan masuk surga? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mentaatiku berarti dia masuk surga. Siapa yang mentaati Nabi? Yang mengikuti sunnahnya. Maka kita tidak mengetahui semua keutamaan-keutamaan ini kecuali kalau kita mengaji sunnah. Ya. Sebelum kita ngaji sunnah dulu, saya ingat kita hanya tahu apa? Siapa pakai azimat ini akan laris dagangannya. Ya. Siapa yang puasa ini dia akan bisa jalan di atas air. Ya, siapa yang pakai bebadong ini dia akan tidak bisa ditusuk oleh pisau. Masya Allah. Ini seputar ini terus. Siapa yang mengamalkan wirid-wirid ini akan dibawakan uang 1 karung. Masya Allah. Ini kalau kita tidak mengaji di atas sunnah, yang ujung-ujungnya nanti orang yang mengamalkan amalan-amalan tersebut menjadi gila. Saudara kaum muslimin, para ulama memberikan komentar kenapa sih hari ini bisa menjadi hari yang begitu utama dibandingkan hari-hari yang lainnya. Imam Ibnu Hajar rahimahullah beliau berkata, walladzi yazharu anna sababa fi imtiyazi asri Dzulhijjah, yang nampak dari sebab kenapa 10 hari di awal Dzulhijjah ini bisa menjadi istimewa dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kenapa? Annaha makanun lijtima'i ummahatil ibadat fiha. Karena di hari inilah terkumpulnya induk-induk ibadah, terkumpulnya ibadah-ibadah yang besar di hari ini. Ya, jadi kalau ada banyak ketaatan, banyak ibadah, itu bisa mempengaruhi apa? Bisa mempengaruhi zaman, bisa mempengaruhi tempat, bahkan bisa mempengaruhi manusia itu sendiri. Makanya dianjurkan apa? Dianjurkan kita untuk berada di tempat orang-orang yang baik. Ya. Dianjurkan kita untuk tidak berada di tempat orang-orang yang buruk. Meskipun kita saya tidak akan berbuat buruk, benar, setahun, 2 tahun, ternyata 3 tahun ikut buruk, bahkan tidak main tahun. Ya, terkadang orang main hari, main bulan. Saudara kaum muslimin, kata Imam Ibnu Hajar, dia menjadi utama, istimewa dibandingkan hari-hari yang lainnya karena disinilah berkumpul induk-induknya ibadah.
Ya, makanya di antara alasan para ulama kenapa dia lebih utama dibandingkan dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? 10 hari terakhir malam bulan Ramadan itu keutamaannya hanya adanya Lailatul Qadar saja. Tetapi apa? Di 10 awal bulan Zulhijjah keutamaannya ada hari nahar, ada hari Arafah, ada Idul Adha, yaitu menyembelih hewan kurban. Ya, kemudian di situ ada hari Yaumul Qar. Banyak sekali. Di sini berkumpul indu-indu ibadah. Kemudian di antara ulama yang menyebutkan adalah Imam Ibnu Rajab. Lamma kana Allahu qad wada'a fi nufusil mu'minin haninan ila musyahadi baitihi al-haram. Ketika Allah SWT meletakkan perasaan rindu ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menyaksikan rumahnya al-haram, itu menyaksikan Ka'bah. Ya. Dan ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Setiap orang dijadikan rindu untuk menuju Ka'bah. Bahkan saking rindunya mereka tidak bisa berhaji, ya, mereka berumroh berkali-kali. Dan ini dari zaman ke zaman. Sekalipun belum muncul Nabi kita Muhammad SAW, dulu orang-orang Arab jahiliyah mereka datang berbondong dari berbagai macam penjuru jazirah Arab untuk melakukan haji dan umroh. Mereka sangat rindu. Saudaraku muslimin, kata Imam Ibnu Rajab, ketika Allah meletakkan ke dalam jiwa orang-orang beriman rasa rindu untuk menyaksikan rumahnya al-haram, walaysa kullu ahadin qadiran ala musyahadati fi kulli am, sementara tidak setiap orang mampu untuk menyaksikannya di setiap tahun. Farada alal mustati'il haji marratan wahidah, maka Allah mewajibkan kepada orang yang mampu untuk mengunjunginya satu kali dalam seumur hidup. Ya. Wa ja'ala musimul asri mustarikan baina sairina wal qaidin. Lalu Allah menjadikan 10 awal bulan Zulhijjah ini, 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini dijadikan bagi orang yang mampu ke Baitullah ataupun yang tidak mampu. Yang mampu nanti dikerjakan di Baitullah, yang tidak mampu nanti masing-masing di rumahnya. Kenapa? Ini keutamaan yang luar biasa. Allah ingin mereka semua ikut dalam kebaikan ini. Saudara, paman ajiza anil haji, maka siapa yang tidak mampu untuk hadir di pelaksanaan ibadah haji fi kulli am, di setiap tahun, qadira fil asri ala amalin ya'malu fi baitihi, maka dia mampu di 10 awal bulan Zulhijjah ini melakukan satu amalan yang mampu dia lakukan di rumahnya. Yakunu afdal minal jihad, sehingga amalan-amalan tersebut lebih utama dibandingkan berjihad. Masya Allah. Lebih utama dibandingkan berjihad. Jadi sekali dalam seumur hidup. Jadi Allah SWT sangat ingin hamba-hambanya ini berkumpul, mereka beribadah. Ya, mereka beribadah. Ada yang bentuknya harian, ada yang bentuknya pekanan, ada yang bentuknya tahunan, ada yang bentuknya sekali dalam seumur hidup. Harian adalah sholat berjamaah. Maka jangan luput, ya, jangan luput, terutama kaum lelaki. Ya, orang-orang laki-laki mereka diwajibkan untuk hadir sholat berjamaah. Ini karena ini ibadah harian. Kemudian apa? Yang bentuknya pekanan, setiap Jumat mereka berkumpul di rumah Allah SWT. Kemudian setiap tahunan sholat Id dan Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian seumur sekali dalam seumur hidup, yaitu ketika beribadah haji di padang Arafah. Saudara kaum muslimin, sekali dalam satu masa nanti di padang mahsyar. Ya, di sini akan ditentukan statusnya penduduk surga atau penduduk neraka. Semua berkumpul. Maka jangan luput dari perkumpulan kebaikan. Nanti di hari kiamat atau di tengah umur kita atau di penghujung umur kita, kita pun juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Ini di dunia, kemudian nanti juga di akhirat. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi SAW, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Saudara kaum muslimin, wala khilafa fi tabdil ayyamil asri ala baqiyati ayyamis sanah. Tidak ada perbedaan
atas keutamaan 10 hari ini dibandingkan sepanjang tahun yang lainnya. Artinya ini adalah hari yang paling utama dalam umur manusia. Semua para ulama sepakat, yang mereka perselisihkan adalah apa? Malamnya. Yang mereka perselisihkan adalah malamnya. Kenapa? Liquatin nusus bizalika, karena kuatnya nas dalil-dalil tentang masalah ini. Di antara mereka ada yang mengatakan inna layali Ramadan afdal. Sesungguhnya malam-malam di bulan Ramadan itu lebih utama. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ibnu Qayyim. Ya, makanya berusaha. Ya, bahkan para ulama apa? Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Doa mereka ini tidak tanggung-tanggung, jauh-jauh sebelumnya. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka rindu, mereka berdoa, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. 6 bulan. Betapa siapnya hati dan jiwa mereka dengan kebaikan. Saudara kaum muslimin, namun di antara mereka ada yang merinci. Di antara mereka ada yang merinci, kalau ditinjau dari harinya, maka hari siangnya yang lebih afdol dan lebih utama dalam seluruh hari-hari yang dilalui oleh umur manusia adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Ini yang lebih utama dibandingkan dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi kalau dibandingkan dengan malamnya, maka malam 10 malam dari malam-malam bulan Ramadan itulah yang lebih utama. Saudara kaum muslimin, ada juga yang mengatakan yaitu 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih utama karena di situ terkumpul induk-induk ibadah. Ya, di situ terkumpul induk-induk ibadah. Karena di situ ada hari nahar, di situ ada hari Arafah, di situ ada hari tarwiyah. Semuanya berkumpul. Maka di sini disarankan wayam bagi liman waffaqahu Allahu lima'rifati fasli hadhil ayyam, selayaknya bagi orang yang sudah mengetahui keutamaan hari-hari ini, ya, wa amadda lahu fi umrihi, dan Allah panjangkan umurnya sehingga dia bertemu dengan hari ini, selayaknya dia kenapa? Ayyajtahida fiha bi kasratil a'mali shalih, untuk dia bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh padanya. Sungguh-sungguh persiapkan ilmu, persiapkan waktu, persiapkan harta, ya, persiapkan pasukan keluarga kita, ya, jangan kita hanya saja yang sibuk ibadah. Kenalkan mereka dengan keutamaan ini, jadikan mereka berlomba-lomba, jadikan mereka merasa rugi kalau mereka minim melakukan ibadah. Saudara kaum muslimin, pamahia illa ayyamun ma'dudatun, karena ini hanyalah hari-hari yang sangat sedikit, tidak banyak, hanya 10 hari, sumatang qadi, kemudian dia akan berakhir, ya. Dan kita tidak tahu apakah ini yang terakhir ataukah kita bisa bertemu lagi dengan 10 awal bulan Zulhijjah yang lainnya, kita tidak tahu, ya. Pernah Nabi berjalan bersama para sahabatnya, jalan, lewatlah mereka di sebuah kuburan. Nabi bertanya, kuburan siapa ini? Para sahabat menjawab, kuburnya Fulan bin Fulan. Nabi langsung memberitahukan, sungguh 2 rakaat solat lebih disukai oleh penghuni kubur ini dibandingkan dengan dunia kalian seluruhnya. Masya Allah. Saudara kaum muslimin, 2 rakaat solat ini di hari biasa, ini di hari biasa, bukan di 10 awal Zulhijjah. Di hari biasa 2 rakaat solat lebih diinginkan, lebih disukai oleh penghuni kubur ini dibandingkan dunia kalian seluruhnya. Bagaimana menurut antum dengan 2 rakaat salat di awal 10 Zulhijjah? Bagaimana lagi dia mampu diberikan kesempatan tidak hanya melakukan 2 rakaat salat, dia mampu berkurban, dia mampu berpuasa, dia mampu salat berjamaah, dia mampu taklim, dia mampu menghafal Al-Quran, dia mampu berzikir. Saudara kaum muslimin, wa kana salafus saleh yajtahiduna fiha, karena dulu para salafus saleh, para pendahulu kita di dalam Islam, mereka betul-betul bersungguh-sungguh dalam hari ini. Tidak hanya mereka, ya, bahkan mereka gerakkan anak-anak mereka, masih kecil anak-anaknya. Dulu anak-anak kami, ya, seperti seorang sahabiah menceritakan tentang puasa Asyura, ketika puasa ini masih diwajibkan. Ya, dulu awalnya diwajibkan, kemudian tidak lagi diwajibkan.
kecuali bulan Ramadan. Saudara kaum muslimin, kami buatkan anak-anak kami mainan dari kapas. Ya, main mereka. Ketika mereka menangis kelaparan, kami berikan mainan tersebut. Mereka main sampai mereka tertidur membawa laparnya. Kemudian mereka bangunkan anak-anak mereka, mereka berbuka bersama. Insyaallah. Ya. Jadi mereka tidak hanya sendirian. Mereka kerahkan, siapa yang mampu mereka kerahkan. Antum kalau mampu kerahkan seluruh masyarakatnya, itu bagus. Saudara kaum muslimin, dulu para salafus saleh mereka bersungguh-sungguh. Wa kana Sa'id bin Jubair yajtahidu fiha ijtihadan aziman. Dulu seorang salaf bernama Sa'id bin Jubair bersungguh-sungguh beribadah di hari ini dengan kesungguhan yang luar biasa. Hatta ma yakadu yaqdiru alaih, sampai tidak ada orang yang mampu mengikutinya. Berlomba-lomba mereka. Ya. Sampai tidak ada orang yang mampu bisa mengikutinya. Kenapa? Ini hari yang sedikit, dia akan habis, dia akan kembali kepada Robnya, akan menjadi saksi terhadap kecil dan besar yang kita lakukan di muka bumi ini. Saudara kaum muslimin, bahkan dulu ada namanya sahabat Abdullah bin Zubair. Kata Imam Mujahid, kata Imam Az-Zahabi, tidak ada satu amalan pun dari amalan yang berat dilakukan oleh manusia kecuali Abdullah bin Zubair mampu melakukannya. Ya. Ketika Ka'bah dilanda banjir, dia justru tawaf dengan berenang. Ya, ketika dia sholat, sebelum dia sholat dia bilang ke keluarganya, silakan sebutkan apa hajat dan kebutuhan kalian sebelum aku masuk sholat, karena kalau aku sudah masuk menemui Robku dengan sholat, tidak boleh lagi diganggu. Beliau sholat, sujud lama, sujud sampai burung hinggap di punggungnya. Burung itu mengira dia itu adalah kayu, karena saking lamanya dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, ini para salafus saleh telah memberikan gambaran yang hebat, yang luar biasa dalam memanfaatkan umur, usia dan waktu, terutama di musim-musim kebaikan ini. Makanya di sini dikatakan minal a'mali shalih fi ayyamil ashr. Di antara amal soleh di hari-hari yang 10 ini, artinya apa? Kalau kita tidak mampu melakukan yang lainnya, jangan sampai luput inilah. Yang ini jangan sampai kita luput. Apa itu? Hajju baitillahil haram. Itu berhaji ke Baitullah al-Haram. Ya, pasang niat. Betapa banyak orang dengan memasang niat walaupun dia ekonominya sangat kasihan, tetapi Allah mudahkan. Ya. Apa kata Allah SWT? Ini adalah afdal amalan yang paling utama, pendekatan diri kepada Allah yang paling besar. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap seluruh alam. Artinya Allah tidak butuh harta yang dia gunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Allah kaya dari seluruh alam semesta. Dan ini menunjukkan apa? Dikhawatirkan orang itu terjatuh ke dalam kekafiran jika dia tidak melaksanakan ibadah haji. Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, telah bersabda baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, inna abdan ashahtu lahu jismahu. Sesungguhnya seorang hamba telah aku beri kesehatan pada jasadnya, pada tubuhnya. Wa wasatu alaihi fil ma'isyati, dan aku luaskan baginya rizkinya. Yamdi alaihi khamsata awam, lalu berlalu pada dirinya itu 5 tahun. La yufidu ilayya la mahrumun, namun dia tidak menggunakannya untuk sampai kepadaku. Dia adalah orang yang mahrum, dia adalah orang yang terhalangi dari kebaikan. Kemudian juga amalan yang kedua adalah berpuasa. Ya, kalau kita tidak mampu melakukan yang lainnya, itu lakukan amalan ibadah puasa, terutama juga di hari Arafah. Ya, Nabi SAW mengatakan, man shoma yawman fisabilillah ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah SWT akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Ini di hari-hari biasa. Ya, ini di hari-hari biasa. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut kita? Bagaimana menurut antum jika di 10 hari ini? Ya, saudara kaum muslimin, di antara amalan
yang dilakukan, dianjurkan di hari ini, jika kita tidak mampu melakukan yang lainnya, minimal ini jangan kita ketinggalan, yaitu berimpak dan bersedekah. Perbanyak impak dan sedekah. Allah SWT mengatakan, in tubdu sadaqati fa ni'mahi. Jika engkau menampakkan sedekahmu, itu baik, itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Jika engkau rahasiakan sedekahmu, engkau berikan kepada orang-orang fakir, bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik lagi bagimu. Dan juga Allah SWT mengatakan apa? Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh. Apa saja engkau impakkan, Allah pasti menggantinya. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi kita SAW bersabda, salasun uqsimu alaihinna, ada 3 orang aku bersumpah atasnya. Ya, saya temukan sarah hadis ini di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, sarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Kenapa Nabi kita bersumpah dalam hadis ini? Ya, dan siapa yang menuntut Nabi kita untuk bersumpah? Artinya tidak ada. Ya, seandainya Nabi kita tidak bersumpah pun, tetap ucapan beliau itu benar dan dibenarkan. Namun kenapa Nabi bersumpah? Nabi bersumpah, kata beliau, karena saking faktanya apa yang beliau sumpahkan. Ya, Nabi bersumpah, ada 3 orang aku bersumpah atas mereka. Salah satunya kata Nabi SAW, ma naqasa malu abdin min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta seseorang disebabkan karena sebab sedekah. Ya, dan ini fakta. Dan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin mengatakan, orang yang bakhil itu apa? Hartanya akan diwarisi oleh musuhnya sendiri. Di sebuah kampung di Lombok Timur ada seorang terkenal bakhil. Ya. Ada seorang terkenal bakhil. Ternyata betapa mudahnya seorang pencuri membobol rumahnya. Padahal rumahnya dikelilingi pagar. Ya, kemudian juga pintu besi. Ya, tembok keliling. Ya, rumah yang bagus, kuat penjagaannya. Ternyata apa? Mudah sekali maling masuk mengambil barang-barangnya. Salah satu yang diambilnya adalah laptopnya. Cuman maling ini tidak tahu yaitu apa? Cara membuka laptop tersebut. Ya, dia tidak tahu kuncinya. Lalu ditelepon, terpaksa dia menelpon pemiliknya. Tolong beritahu ya, passwordnya. Ya, kata si pemilik laptop ini, kalau mau diberitahu ke sini, makanya saya kasih tahu. Benar, besoknya datang lagi pencuri itu, melahap hartanya yang lain. Betapa mudahnya. Saudara kaum muslimin, ya, salah satunya apa? Kita berimpak, gunakan harta untuk membeli hewan kurban. Ya. Untuk membeli, bahkan untuk berkurban ini sebagian ulama mengatakan wajib. Di antara ulama itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Di sini digandengkan antara salat dengan menyembelih. Artinya sebagaimana orang salat wajib, begitu juga dengan menyembelih. Namun yang benar kata para ulama, yang benar menurut jumhur para ulama, itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Ya, maka lebih selamatnya Pak, kalau kita punya kemampuan, jangan sampai luput. Jangan sampai luput. Ya, paling 3 juta, 3,5 juta, bahkan ada juga yang 2,5 juta bisa beli kambing. Ya, bisa beli kambing atau bersekutu bersama-sama untuk satu sapi 7 orang. Tidak boleh lebih dari 7 orang. Saudara kaum muslimin, Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kemampuan, siapa yang punya kemampuan, falam yudhi, ternyata dia tidak menyembelih, fala yaqrabanna masallana, jangan dia mendekati tempat sholat id kami. Ya, jangan dia mendekati tempat sholat id kami. Saudara kaum muslimin, di antara amalan yang pantas untuk kita kerjakan di hari ini adalah berzikir, mengingat Allah SWT. Di antaranya adalah yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin, inilah dia kita berdoa kepada Allah SWT
semoga tidaklah ada musim-musim kebaikan melainkan saya, antum, anda, kita semua, istri dan keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang yang terdepan memakmurkannya dengan ilmu, iman dan amal soleh. Semoga Allah memberikan rezeki kepada masing-masing kita berupa husnul khotimah, menjauhkan kita dari su'ul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.